Oke, baik teman-teman semuanya, kita kembali lagi di praktikum mata kuliah workshop pemrograman web. Pada pertemuan kali ini di setelah UTS, setelah kita membahas lebih banyak tentang PHP, bagaimana cara membuat fungsi create, update, read, dan delete untuk mengelola sebuah data yang ada di dalam database. Nah, kemudian untuk kali ini ada perbedaan teman-teman. Kita akan menggunakan bahasa JavaScript atau JS. Dan framework yang akan kita gunakan adalah framework Express. Namun, untuk menggunakan framework Express ini, teman-teman, kita perlu melakukan instalasi yang namanya Node.js terlebih dahulu, teman-teman. Node.js seperti ini. Oke, jadi yang harus dipersiapkan oleh teman-teman adalah instalasi terlebih dahulu Node.js-nya. Kemudian teman-teman nanti bisa menggunakan menginstalasi Express Generator secara global di komputer kalian gitu. Nanti ketika teman-teman mau menginstal project baru, project Express, nanti tinggal dipanggil aja Express Generatornya. Oke. Kita langsung saja. Di sini saya akan membuka sebuah terminal. Oke. Di sini saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu Node.js-nya apakah sudah terinstall atau belum, teman-teman. Oke, dan di sini Node.js saya sudah terinstall di versi 16. Kemudian saya akan melakukan pengecekan npm-nya juga. npm ini nanti akan banyak kita gunakan, teman-teman. Oke, kita cek juga npm-nya ini di versi 9,5. Nah, nanti teman-teman silahkan cari cara instalasi Node.js beserta npm-nya. Oke. Kemudian nanti begini teman-teman. Kita bisa melakukan instalasi di sini. Kita akan melakukan instalasi Express, teman-teman. Tapi misalkan teman-teman belum punya Express Generator, nanti teman-teman di sini harus menginstal terlebih dahulu Express Generator. Oke, Express Generator ini seperti ini teman-teman. Oke. Nah, karena kita sebelumnya menggunakan npm, teman-teman juga nanti akan menggunakan npm selalu. Saya ketikkan npm install min-g express min generator. Nah, seperti ini. Silahkan klik enter. Nah, di komputer saya ini sudah terinstall, teman-teman. Jika saya menjalankan perintah ini lagi, artinya saya melakukan update di sini. Express Generator ini nanti akan diinstal secara global di komputer kita. Jadi nanti ketika kita mau membuat sebuah project Express, nanti kita bisa tinggal langsung manggil aja, teman-teman. Oke. Karena di sini saya sudah menginstal Express Generator, jadi saya bisa langsung aja di sini. Karena di sini saya masih berada di folder workshop pemrograman web, saya di sini belum ada folder, teman-teman. Jadi sebenarnya bisa saja kita menggunakan perintahnya Linux. Karena ternyata perintah yang ada di sistem operasi Linux
dengan yang ada di Windows itu hampir sama. Kalau kita menggunakan make directory begini, make directory, coba gini, express gini. Nah, ini sama teman-teman. Dia akan membuat sebuah folder gitu. Sama halnya kalau kita seperti ini. Nah, ini sudah ada foldernya. Nah, ini sama saja. Mau teman-teman mau membuat folder menggunakan cara make directory seperti ini biar terbiasa menggunakan terminal, itu boleh. Atau teman-teman, ini saya delete. Ini saya delete. Atau teman-teman mau klik kanan di sini new folder, itu juga boleh. Sama aja teman-teman. Misalkan API Express ini. Nah, ini sama aja, nggak ada bedanya dengan perintah make directory yang ini. Oke. Kemudian kalau folder projectnya ini sudah dibuat teman-teman, kalau folder projectnya ini sudah dibuat, teman-teman silahkan masuk ke dalam foldernya cd API, nah Express, masuk ke dalam foldernya. Baru setelah itu, karena kita sudah menginstal kita sudah menginstal Express Generator teman-teman, kita bisa langsung aja di sini install menggunakan npm init ini. Nah, ketika kita mengetikkan perintah npm init ini teman-teman, kita diminta sebuah pertanyaan untuk memberikan nama package-nya ini apa. Secara default nanti ini akan diisi sendiri oleh Express-nya. Kita tinggal enter aja yang ini, kita enter. Nah, kemudian ini juga kita langsung enter aja. Deskripsi juga langsung kita enter saja teman-teman. Oke, entry point juga kita enter aja. Test comment juga kita enter. Kemudian git repository-nya kita enter aja. Keyword juga kita enter aja. Author juga serta lisensinya juga kita enter. Nah, setelah ini, ini nanti kita langsung diberikan informasi teman-teman. Nama projectnya adalah API Express versinya 1, deskripsinya kan kita kosongin tadi. File utamanya, file mainnya ini adalah di index.js teman-teman. Oke, setelah itu, autornya ini sebenarnya bisa kita isi gitu, misalkan nama kalian gitu. Nah, kemudian ini kita bisa langsung klik yes. Oke. Oke. Setelah itu, teman-teman, kita langsung menjalankan perintah installnya, teman-teman. Tadi kan kita mau membuat sebuah package-nya terlebih dahulu. Kemudian sekarang ini kita bisa langsung install. npm install express min save. Kalau kita menggunakan express langsung begini nih teman-teman, nah ini kita bisa langsung secara default mau versi berapa aja gitu. Kalau kita mau versi versi tertentu, kita bisa langsung tuliskan di sini add add misalkan versi 7 gini. Nah, kita langsung aja gini, express min save. Nah, maka proses instalasi Express-nya ini akan berjalan. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Add 57 package and audit 58 package selama 4 detik. Ini jadi cepat sekali instalasinya. Oke. Sekarang kita buka teman-teman. Buka project API Express-nya ini dengan mengetikkan perintah kode titik.
Nah, perintah kode titik ini secara tidak langsung akan membuka sebuah aplikasi Visual Studio Code sebagai text editor kita. Nah, ini teman-teman. Kita klik yes aja. Ini saya tutup. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, package.json ini, nah di dependensinya, ekspresnya secara tidak langsung versi terakhirnya ini adalah versi 4,18,2 gitu teman-teman. Karena beberapa bulan yang lalu itu ketika saya melakukan instalasi, versi terakhirnya itu adalah versi 4,17 sekian gitu. Nah, sekarang ini versi terakhirnya adalah versi 4,18. Nah, sekarang yang akan kita lakukan teman-teman, kita akan menambahkan sebuah main filenya atau file utamanya, yaitu file index.js seperti yang sudah disetting tadi ini. File utamanya adalah file index.js, maka harus kita buat di sini. Nah, kita buat di folder utama di sini teman-teman, di luar. Kita buat file index.js begini. Oke, ini saya tutup di sini. Setelah itu kita ketikkan scriptnya ini teman-teman, konstanta, kita panggil expressnya, konstanta express sama dengan require gini. Nah, ini express. Oke, simpan. Kemudian di bawahnya kita panggil konstanta app express. Kita panggil fungsi expressnya. Nah, kemudian kita buat sebuah port teman-teman. Kita jalankan di port 3000. Kita simpan. Nah, kita buat sebuah routing sederhana. Routing itu macam-macam teman-teman. Ada app get begini, kemudian ada app put, kemudian app get get sudah, kemudian app delete begini. Nah, ini adalah routingnya. Nanti kita akan bahas lebih jauh tentang routing terlebih dahulu. Nah, ini untuk contoh sederhana kita bikin seperti ini dulu. Kita jalankan di di root ini teman-teman, di fungsi utama. Res begini, request, kemudian res. Nah, kita jalankan langsung seperti ini dulu teman-teman. Kita belum menggunakan belum menggunakan template. Lalu gini. Kita simpan. Kita tambahkan ini app list ya. Port. console.log. Jadi nanti akan di ketika aplikasi ini berhasil dijalankan, nanti ini akan ditampilkan di dalam terminalnya. Aplikasi ini berjalan di http localhost. Kita panggil variabel portnya teman-teman yang sudah kita buat tadi. Port
simpan seperti ini. Ini kalau kita bahas konstanta, ini adalah cara kita membuat sebuah variabel, teman-teman. Kalau di PHP itu kita menggunakan dolar gitu. Kalau di sini menggunakan konstanta. Kita bisa langsung jalankan. Di sini saya buka atau saya mau langsung jalankan di sini aja. Saya ketik ini node index.js. Nah, aplikasi ini berjalan di HTTP localhost portnya 3000. Nah, oke. Nah, ini teman-teman. Aplikasinya sudah berhasil kita jalankan. Nah, kalau di refresh nanti dia seperti ini. Kalau kita coba kita rubah. Halo guys, ini. Kita refresh. Nah, ini tidak langsung berubah, teman-teman. Ini rada lama. Oke, ini belum berubah. Coba kita restart dulu di sini. Oke. Kenapa ini belum berubah? Nanti saya jelaskan, teman-teman. Ini harus di restart ulang aplikasinya. Nah, ini baru bisa berubah, teman-teman. Oke. Nah, biar nanti ini apa namanya setiap perubahan itu nanti langsung akan berubah, teman-teman. Kita install yang namanya NodeMoon, teman-teman. NodeMoon ini adalah ini. Kita install yang terakhir itu namanya NodeMoon. NodeMoon ini adalah library yang membantu kita dalam mengembangkan aplikasi yang berbasis Node ini, teman-teman. Karena di mana Node ini akan melakukan restart secara otomatis terhadap aplikasi yang kita jalankan tadi. Kalau kita tadi belum menggunakan NodeMoon ini, kalau mau restart kita harus matikan dulu servernya, baru kita jalankan ulang seperti yang kita contohkan sebelumnya. Nah, NodeMoon ini akan menjalankan secara otomatis ketika NodeMoon ini sudah diinstal di project kita, teman-teman. Nah, kalau begini kita langsung aja kita install di sini. Saya matikan terlebih dahulu servernya. Saya ketikkan perintah npm install min-g NodeMoon. Nah, seperti ini. Oke, nah ini NodeMoon-nya sudah berhasil diinstal. Sekarang teman-teman, untuk menjalankan aplikasi kita, project kita, kalau sebelumnya kita menjalankannya menggunakan perintah node index.js, jalankan file utamanya index.js gitu. Sekarang enggak, teman-teman, kita menggunakan perintah NodeMoon npm start seperti ini. Nah, ini langsung dijalankan. Aplikasi ini berjalan di HTTP localhost 3000. Oke. Coba kita lakukan perubahan di sini. Halo guys. Kita ganti ke halo saja. Nah, ini langsung berubah, teman-teman. Jadi nggak perlu kita nggak perlu kita matikan dulu servernya lalu kita jalankan ulang. Nah, jadi di sini sudah kelihatan gitu. Fungsi dari library NodeMoon ini adalah ketika ada perubahan di dalam script kita di sini, kita nggak perlu lagi mematikan servernya baru kita jalankan ulang. Jadi NodeMoon ini
sudah menghandle itu semua gitu. Jadi ketika ada perubahan sama Node-Moon ini langsung di-compile gitu. Oke, teman-teman, sampai di sini pembahasan kita tentang dasar Express ini sudah selesai. Nanti kita ketemu di praktikum secara langsung akan membahas Express JS akan kita buat menjadi sebuah API dan kita akan konekkan ke aplikasi React yang dulu kita buat di semester 1, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.